Then, before we go into our lesson, first we have to pray. Okay, so Nanda, lead your friends to pray. Lesson day. Let's pray. Finish. Reading. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning for everybody. How are you? I'm fine too. Thanks for asking me. So, are you happy? Have you breakfast? Yes. Udah makan belum? Oke. Berikutnya, I want to check our attendance list. Yang nggak masuk siapa aja? Oh dia. Ayo yang nggak masuk siapa? Siapa? Abdul Rahman. Apa keterangannya? Why is he absent? Sakit. And then siapa lagi? Beside you Nanda siapa? Nanda? Gak ada. Clara ya. Claranya apa? Absent ya. Kemudian siapa? Dindi dan Sivana. Dindinya alfa juga. Bentar. Sivana. 1, 2, 3, 4. 4 students absent. 1, 2, 3, 4. Okay. So, then, okay. Sebelum saya melanjutkan pelajaran, before I go into the lesson, saya mau mengingatkan, as long as we learn, nanti ya, selama kita belajar, kita perhatikan, you give your full attention ya, perhatikan penuh pelajarannya, disiplin dengan diri kita sendiri, oke? Disiplin, selalu memperhatikan pelajaran, jangan bermain-main saat pelajaran. Bukan tidak boleh bergurau, tapi apa artinya? Santai tapi serius ya, serius kita memperhatikan pelajaran. Okay. Kemudian, what is your previous lesson? Kemarin ini, sebelum ini, pelajarannya tentang apa? Before we go into pelajaran hari ini. Sebelum pelajaran hari ini, kita pelajarannya apa? Giving attention. Seperti apa itu? Ada yang bisa memberi contoh giving attention-nya seperti apa? Giving attention itu bagaimana? Attention please. Oke, thank you Fatir. Ada lagi? Masa cuma attention please? Yang lainnya nggak ada? Ya? Listen to me, ya. Dengarkan saya. Boleh. Thank you Evan. Ada lagi? May I have attention please? Ya, itu apa namanya? More politely ya, lebih sopan. May I have attention please? Oke. Sebentar. Sudah masuk Pak? Assalamualaikum, sudah masuk Pak? Oh ya Pak, masuk. Oke, ada lagi yang mau menambahkan bagaimana giving attention itu? Ada lagi? Iksan, Inola, Anda? Ada lagi? Nah, ada. Oke, so our lesson today, pelajaran kita hari ini itu hampir mirip dengan
pelajaran itu ya, pelajaran given attention. Bentuknya bentuk percakapan, conversation, dialog ya. Tapi tujuannya berbeda. Sekarang saya mau tampilkan dulu supaya kamu bisa mengira-ngira apa sih pelajaran kita hari ini. Saya coba untuk memancing kamu untuk menangkap apa pelajaran hari ini. Bentar. Okay, if you see the picture, what is in your mind? Apa di pikiran kamu apa sekarang? Kalau kamu melihat ini, kenapa? Minta tolongnya gimana itu? Kalau kamu mau minta tolong gimana? Can you help me? Dia minta tolong apa itu nak? Oh ya, mengambilkan mainannya ibunya lebih tinggi sehingga bisa menjangkau mainannya. Yang berikutnya, nah ini biasanya kamu nih lagi piket nih, berantem nih, nggak mau apa. Nah coba dilihat apa, what is in your mind if you see this picture, oke? Gimana minta tolongnya? Ember apa ember bahasa Inggrisnya ya? Bucket. Oke. Can you angkat itu pick atau lift ya? Lift this better. Oke. Yang berikutnya lagi. Nah ini apa ini anaknya ya? Ini yang minta tolong siapa? Ibunya apa anaknya nih? Ibunya. Oh, ya. Bagaimana ibunya mau minta tolong sama anaknya? Oh ya, can you? Ya, the position of apa itu jam ya, the clock ya, memperbaiki posisi dari jam. Nah, kalau yang ini apa nak tentang apa? Tentang menyapu halaman. Siapa yang disuruh nyapunya? Anak kecilnya yang disuruh mana ya? Di mana kira-kira itu orang dewasanya meminta anaknya untuk menyapu? Can you sweep the backyard dan misalnya halaman belakang? Jadi ini contoh-contoh gambar ini, nah kira-kira kalau misalnya saya mengatakan inilah yang akan kita pelajari. Kira-kira kamu menangkapnya seperti apa? Ini pelajaran yang akan kita pelajari. Tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini itu supaya kamu bisa ngomong seperti ini. Nah, kira-kira tujuannya apa itu hari ini? Bisa nggak kamu yang mengungkapkan, bukan saya? Kira-kira pelajaran tentang apa ini? Berbicara meminta tolong. Oke, karena gambarnya tadi semuanya minta tolong ya. Jadinya mengarahnya ke situ. Ya, sebenarnya tujuan pelajaran kita hari ini betul salah satunya adalah tentang kemampuan orang melakukan sesuatu. Jadi kalau kita minta tolong, dia bisa melakukannya atau tidak. Nah, itulah dia bentuk percakapan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke sebentar. Oke, kamu sekarang menyaksikan dulu ini. Tolong diamati baik-baik. Can you play the instrument? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to Mental English. It's me, Magdalena, and today we'll be learning about expressive ability and mobility. Jadi, kita akan belajar hari ini tentang mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan. Jadi expressing artinya mengungkapkan, ability artinya kemampuan,
Inability artinya ketidakmampuan. Nah, jadi di video ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengungkapkan kalau kita itu bisa atau tidak bisa untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana cara mengungkapkan di dalam bahasa Inggris? Oke, yang pertama kita akan belajar tentang expressing ability, mengungkapkan kemampuan. Untuk mengungkapkan kemampuan dalam bahasa Inggris, kita biasanya ada 3 kata yang kita gunakan. Boleh dipilih gitu, tergantung situasinya. Nah, yang pertama kita punya can. Kedua ada could, walaupun ada L tapi tidak dibunyikan, jadi could. Yang ketiga ada be able to. Nah, ketiga kata ini artinya sama, yaitu mampu atau bisa. Lah, kalau misalnya ketiga-tiganya artinya sama, terus kapan dong kita pakai can? Kapan could? Kapan be able to? Oke. Yang can, kita menggunakan kata can untuk menyatakan kemampuan yang masih bisa kita lakukan hingga saat sekarang gitu. Contoh kalimatnya, I can swim. Saya bisa berenang. Jadi kalau misalnya sekarang kalian lagi di depan kolam renang, kalian bisa berenang saat itu gitu. Nah, yang kedua ada could. Artinya juga bisa. Lalu kapan kita gunakan could? Untuk past tense, untuk masa lalu. Berarti sekarang nggak bisa lagi. Ini contohnya, I could swim when I was 5 years old. Saya bisa berenang ketika umur saya 5 tahun. Berarti sekarang udah nggak bisa lagi. Itu kita pakai could. Yang kemudian yang be able to, yang ketiga, be able to. Kapan kita gunakan be able to? Nah, ini dia yang serbaguna. Be able to bisa kita gunakan untuk masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Jadi bisa ketiga-tiganya kita gunakan be able to. Contoh kalimatnya masih dengan kata kerja swim. I am able to swim. Saya bisa berenang. Nah, ini adalah kalimat di masa sekarang. Tahu dari mana? Dilihat dari to be-nya. Am. I am able to swim. Am itu menunjukkan kalau dia terjadi di masa sekarang. Bagaimana dengan masa lampau? I was able to swim. Was di situ penanda kalau dia terjadi di masa lampau. Nah, yang di masa depan gimana? I will be able to swim. Penanda dia di masa depan yaitu will, akan artinya. Jadi ada saya bisa berenang, saya dulunya bisa berenang, saya akan bisa berenang. Nah, kita masuk ke contoh kalimatnya. I can drive a car. My father could climb the mountain when he was young. Ayahku bisa mendaki gunung ketika dia muda, jadi sekarang udah gak bisa lagi. Gitu. Makanya dia pakai could di sana. I am able to save black people in my hometown. Saya bisa menyelamatkan orang-orang kulit hitam di kampung saya. Kapan dia bisa menyelamatkannya? Now, sekarang. Ketahuannya dari am gitu. Kemudian ada he will be able to be the president of USA. Lalu bagaimana caranya untuk menyatakan kalau kita tidak mampu atau tidak bisa melakukan sesuatu? Nah, kita masih punya 3 kata. Yang pertama kita ada cannot atau yang biasa disingkat can't. Kemudian ada could not, couldn't, dan not able to. Penggunaannya sama seperti yang tadi. Kalau cannot itu untuk masa sekarang, could not past tense atau masa lalu, not able to untuk semuanya. Jadi bisa kapanpun gitu. Kita masuk ke contoh. You can't fly. I couldn't read and write when I was in kindergarten. Saya tidak bisa membaca dan menulis ketika saya di TK. Jadi mungkin sekarang di SMP udah bisa baca sama nulis. Jadi makanya dia pakai couldn't untuk menyatakan kalau dia tidak bisa itu di masa lalu. My sister was not able to win a gold medal. Saudara perempuanku tidak bisa memenangkan medali emas. I will not be able to win a gold medal. Saya tidak akan bisa memenangkan medali emas. Nah, yang ini adalah di masa lalu, ditandai dengan was. Kalau yang ini adalah di masa depan, ditandai dengan penggunaan kata will, yang artinya akan. Jadi saya tidak akan. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya menyatakan kalau kita bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu. Sekarang bagaimana caranya menanyakan orang lain apakah mereka bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu? Asking someone's ability, menanyakan kemampuan seseorang. Sama seperti tadi, kita masih punya 3 kata, yaitu can, could, dan able to.
Baik, kita lihat yang can. Can you, bisakah kamu? Can she, bisakah dia? Contohnya, can you speak Japanese? Bisakah kamu bicara bahasa Jepang? Can she speak French? Kemudian ada could. Could you swim when you were little? Bisakah kamu berenang ketika kamu kecil? Yang ketiga ada able to. Untuk kalimatnya, are you able to? Is she able to? Are they able to? Nah, perbedaannya di sini terletak pada be-nya. Jadi ini mengikuti subjek. Ketika subjek ini you, they, atau mungkin lagi we, dia kita gunakan adalah are. Nah, ketika subjek ini she, atau mungkin lagi he, yaitu be-nya kita gunakan s. Itu dia mengikuti untuk be-nya. Contoh kalimatnya, are you able to sing well? Is she able to? For better understanding, let's watch this video. Hi Mark, can you play an instrument? Well, Lucas, no I can't. I cannot play the instrument. But I can sing well. How about you? I can play guitar. I want to do some cover song on YouTube. I need your help. I can do it, but I'm not able to edit a video. Is your brother able to do it? Yes, he is. He's able to do it. That's the end of our lesson today. Let's say Alhamdulillah Rabbil Alamin. Praises be to Allah, Lord of the world. Nah, sudah selesai videonya. The video is finished. So, what is in your mind? Dalam pikiran kamu, apa nak sekarang yang kamu dapatkan dari video tadi? Oke, ada yang mau jawab pertanyaan saya? Yang kamu dapatkan dari video tadi? Nah, tolong saya, help me. Can you help me, Alena? Oh, jawab semua sama Alena ya. Jadi ada tadi ada apa? Can, could, sama be, and, the. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa artinya? Bisa atau mampu atau dapat ya. Sekarang yang pertama ini nih. Apa perbedaan antara can? What's the difference between can and could? Can-nya untuk apa? Masa sekarang. Kalau could-nya? Masa lampau. Sekarang sebentar dulu, yang masa sekarang dulu. Bisa nggak kamu contohkan sekarang? Bisa nggak kamu contohkan saya? Can you give? Wah, saya udah pakai can itu. Can you give the example? I can swim. Okay. I can swim. Kapan dia bisa swimnya? Sekarang. Mungkin dulu-dulunya nggak bisa deh ya. Ada lagi? What else? Yang care? I can fly. Can you fly? Ya. Mungkin kalau lebih cocoknya kalau kamu pilot ya, kan bisa terbang juga. Apa-apa. Ada lagi? Selain I, masa I semua atau apa ya subjeknya? Ayo coba yang lain. Ada lagi? Do misalnya. Can drive. Apa drive?
Ini di masa sekarang semua. Jadi itu contoh-contohnya. Ada lagi yang mau beri contoh? Apa Alena? She can play apa? Gitar. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Give the attention. Kira-kira kalau misalnya seperti ini bentuk kalimatnya, formulanya atau rumusnya apa, Nak? Apa ini? Rumusnya subjek plus ini apa? Sorry, maaf ya. Ini can. Tambah lagi? Iya. Ini verbnya ini verb one, nah, bukan verb two, tapi verb one karena dia masa sekarang. Jadi itu dia keterangan untuk can, ya. Sampai di situ. Any question? No. Jatuh semuanya saya can-nya ya. Sekarang yang cool, kira-kira apa nih contohnya? Masa lampau. Good apa dulu? Swim. When apa nih artinya nih? Saya bisa berenang ketika saya jadi sekarang kamu udah tua, nah. Kalau udah tua nggak bisa berenang lagi ya, nggak kuat lagi dia tenaganya. Ya bisa juga, ini kan I could, berarti dulunya yang muda, ya bisa berenang pada saat dulunya. Ada lagi? Oh, apa saya kasih contoh. Apa kamu mesti contoh? Ayo, give me the example, another example. Apa? Ada? Could-nya? Lebih susah dah could ya daripada yang tes. Karena biasanya could ini harus ada keterangannya ketika saya sudah. Kalau yang lain nggak ada lagi, apa Alena? Ikut? Ikut climb ya, the mountain. Apa terusnya? When he was young. Oh, thank you Alena. When he was young. Oke, apa artinya itu? Iya, dia bisa mendaki gunung ketika dia masih muda. Jadi kalau could itu seperti itu penggunaannya untuk masa lalu. Kalau kamu lihat ini, ya, kalau if you see this sentence, apa itu rumusnya apa? Ini rumusnya ini. Rumusnya subjek plus could plus verb. Verbnya berbuat. Jadi ini dia nih, yang can seperti ini, yang could seperti ini. Oke, sudah dapat kita dua rumus untuk apa namanya can dan could. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Gak ada terus pertanyaannya. Yang terakhir ini agak banyak nih. Saya hapus nggak apa-apa ya? Karena di labelnya agak banyak. Saya taruh jasa gitu. Be able to ini sebenarnya sama aja dengan can. Cuma kalau misalnya kamu berikan kalimat, nah bisa nggak beri saya contoh kalimatnya? Be able tadi bisa untuk apa aja, nak? Masa lalu dan masa depan.
Bisa untuk masa sekarang bisa. Masa lampau bisa. Masa berarti tiga-tiga bisa dia. Oke. Sekarang yang masa sekarang dulu, bisa nggak kamu beri contoh saya? Can you give me an example untuk yang be able? Ayo. Ya. I am able to. Kenapa kamu suka swim? I am able to swim. Apa artinya teman? Oke, saya benar. Yang lainnya jangan pakai I, pakai subjek lain. Ayo. Biar saya bisa menjelaskan nanti mengapa alia. Oh, udah saya lupa. Si will be able to sing and English song. Oke. Coba kamu perhatikan kalimat dari teman kamu Alia ini. She will be able to sing an English song. Apa artinya? Dia akan. Ini apa ini? Nah, dia akan bisa nyanyi. Ini masa di mana kalau yang di sini? Nah, iya, dia masa depan. Berarti ada bedanya nih. Yang ini dengan yang ini ternyata berbeda nih. Nanti kita lihatkan perbedaannya. Siapa lagi mau memberi contoh untuk yang masa lampau gimana kalau masa lampau? Bisa nggak? Fatir mau kasih contoh yang mana? Oh, yang itu, yang lampau ya. He was able to. Oke. The mountain when he was young. Apa artinya nih, Nak? Apa artinya nih? Dia bisa mendaki gunung ketika iya. Sebenarnya was ini, Nak, kalau kamu artikan karena dia masa lampau, dia dulunya kira-kira seperti itu, Nak. Karena di bahasa Inggris mungkin tidak dibunyikan dulunya, dia langsung mengganti ini aja. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk apa, Nak? Bentuk rumusnya. Ini dari contoh-contoh yang sudah disampaikan teman kamu nih, bentuk rumusnya. Yang sekarang, yang untuk masa sekarang, apa rumusnya, Nak? Subjek plus ini apa nih, Nak? Iya, M itu apa? Plus able to plus iya, verbnya berbuat ya. Sekarang perhatikan, apa maksudnya to be itu? Ada yang bisa menjelaskan? Can you explain to me what is to be? Apa to be? Apa to be, Nak? Nah, sekarang perhatikan, to be kalau dalam bahasa Inggris, Nah, dalam bahasa Inggris, to be jika pada kalimat itu, nih, kalau di kalimat itu misalnya plus verb, maka di sini biasanya tidak ada to. Tapi kalau misalnya, bukan subjek. Kalau misalnya subjek plus, nah ini namanya adjektif. Apa adjektif, Nak?
Apa adjektif? Adjektif itu kata apa? Kata sifat. Kata sifat contohnya apa? Saya marah. Saya lapar. Saya malu. Saya oleh kata sifat. Apa sifat kamu, Nak? Yang jelas dia kalau kata sifat, maka sebelum di antara subjek dan adjektif itu harus ada to be. Atau kalau di sininya subjek dan di sininya kata nih apa noun? Kata benda. Kalau saya bilang subjeknya misalnya it ya, it maka di sini ini harus ada nih sisinya. Apa? Harus ada apa? Iya, ada tuh. Nih, seperti itu. Nah, tapi kalau dia misalnya subjek sama kata kerja, dia nggak ada to be. Kalau kamu tambahkan to be, nanti kata kerjanya pasti dia berubah. Nanti kita belajar itu sebelum apa dan lainnya. Tapi yang sementara ini, ini dulu. Jadi kalau misalnya kamu adjektif atau kata benda, maka dia harus ada yang namanya. Nah inilah dia to be yang kita pakai di IM. To be ada apa aja? Kalau misalnya I, you, we, they, bukannya nggak usah ya, langsung si aja. Si, he. Nah ini apa nih? M. Ini 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 is. Ini pada saat masa sekarang. Kalau masa lampaunya, nah di sini apa? Was. Ini were. Di sini ya pokoknya are itu pasti were dia. Kalau is apa nak? Was juga dia. Sampai di sini dulu. Wah kebanyakan ya, banyak artinya. Ini dia. To be itu kalau I and you are dan seterusnya. Kalau she is, it is. Dan kalau langsung lampaunya seperti ini. I was. Ini sekarang kita lagi menerangkan mengenai ini ya, able to. Nah sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Kalau yang di able to ini bisa untuk ketiga-tiganya ya, masa lampau, masa sekarang dan masa depan. Itu dia. Ada contohnya tiga-tiga di situ. Yang ini masa sekarang, ini masa depan, ini masa lampau. Oke, sampai di be able to. Ada pertanyaan? Sekarang kita coba lihat sebuah ini dulu. Oke, ada dialog. Kenapa kamu nak kurang besar? Ini masih kurang besar? Dah? Oke, nampak semua?
apa. Sekarang coba kamu tidurkan setelah saya aja ya. Kita coba baca dulu. Do you know anything about cars? Not really. I know how to drive one. But that's about it. Can you change a tire? No, I've never tried. Why? Do you need help? Well, my car just got a flat tire. And I don't know how to change it. I'm sorry. But I can't help you. You should call a tow truck. Oke, kalau sekarang saya bertanya kepada kamu, kira-kira what is the text about? Tentang apa sih itu percakapannya? Tentang? Ayo, siapa yang mau jawab, tunjuk tangan dulu. Tentang apa? Ya, Nanda. Mobilnya, tentang mobil. Oke, about car, Nanda. Yang lain, ayo silakan yang lain. Tentang apa? What is the text about? Alena? Tentang mengganti ban kempes, change the flat tire ya. Oke, kata Alena tentang mengganti ban kempes. Yang lainnya lagi? Oke, Grace. Minta tolong apa coba? Oh ya, karena bannya kempes, dia minta tolong. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Ada kata-kata sulit bagi kamu di situ, nak? Nggak ada, semuanya bisa kamu artikan ya. Do you know anything about cars? Apa artinya itu, nak? Iya, apakah kamu tahu tentang mobil? Not really. Apa artinya itu? Nggak tahu saya. I know how to drive one. Apa itu? Saya tahunya cuman mikirnya aja. But that's about it. Cuma itu aja. Can you change a tire? Kata si Ani lagi. Apa artinya tuh? Bisa apa? Bisa mengganti ban. No, I never tried. Saya nggak pernah mencoba. Why? Kenapa? Do you need help? Apakah kamu butuh pertolongan? Well, my car just got a flat tire. Apa tuh ya? Mobil saya bannya kempes. I don't know how to change it. Apa tuh? Nggak tahu cara menggantinya. I'm sorry, kata Benny. Apa tuh? Oh, minta maaf. But I can't help you. Saya nggak bisa nolong kamu. You should call a tow truck. Apa tuh? Tahu apa tow truck tuh? Pernah lihat? Besar apa kecil truknya? Besar. Dia untuk menderek ya, untuk menderek mobil. Oke, kamu udah tahu artinya. Jadi tentang apa sebenarnya ini? Tentang kalau kamu menurut kamu? Saya simpulkan aja dari jawaban kamu tadi ya. Topiknya ini tentang ban kempes mungkin ya. Dan siapa? Aninya minta tolong. Minta tolongnya ke siapa? Benny. Benny-nya bisa nggak? Enggak. Yang berpartisipasi di sini siapa aja nih? Ani dan Benny. Aninya bertanya tentang mana? Aninya bertanya tentang apa itu? Bisakah kamu mengganti ban? Benny-nya bilang tidak. Sekarang kita lanjutkan dulu mengenai ada beberapa hal yang harus kamu ketahui kalau kita melihat teks kita.
Nah, ini dia, kita masuk ke social function. Oke. Jadi ada namanya social function atau fungsi sosial. Jadi tadi kamu sudah mengungkapkan sebenarnya apa itu social functionnya dari teks yang tadi ya. Kira-kira teks yang tadi social functionnya apa? Asking help ya, meminta tolong. Selain itu ada apa lagi itu social function itu? Explaining. Apa explaining nak? Menjelaskan. Kalau promising, berjanji. Inviting, meminta. Oke. Jadi social function itu seperti itu. Udah kamu coba tadi untuk menerjemahkan dari teks yang tadi. Berikutnya itu ada namanya generic structure. Generic structure ini susunan teksnya itu apa gitu ya. Susunan teksnya cuma dua, satu opening, satu lagi responding. Oke, satu opening, satu lagi responding. Ini seperti ada percakapan di sini. Mungkin agak kurang nampak kamu ya. Yang belakang, Siti, I think you can ask me the question in English. Nah, itu openingnya. Kemudian, kenapa yang di belakang? Nampak ya, Siti, I think. Apa artinya tuh? I think you can ask me the question in English. Kalau menurut kamu openingnya itu masuk kemana? Explaining, asking help, promising, inviting. Masuk kemana? Ya, dia menerangkan. I think you can ask me. Saya pikir kamu bisa bertanya kepada saya dalam bentuk bahasa Inggris. Sitinya menjawab, saya nggak yakin, tapi saya coba. Gitu. Jadi itulah dia openingnya yang Siti, I think you can ask me the question in English. Dan respondingnya, I'm not sure. Sampai di situ dulu. Ada dua sudah ya. Satu, apa tadi? Yang pertama, social function ya. Yang kedua, generic structure. Nah ini yang ketiganya kapan ya? Oke, itu dia. Itu language feature namanya, unsur-unsur kebahasaan. Jadi unsur kebahasaan itu ada seperti ini. Kalau misalnya untuk ability, kita nggak bicara willingness dulu ya. Untuk ability itu kita pasti pakai model yang namanya apa modelnya? Can. Kan ada di situ tulis tuh. What you can do, can you? I think you can. Can you? I think you can drive misalnya. Saya pikir kamu bisa nyetir, bukan? Tuh can you di belakang itu artinya, bukan? Kemudian yang kedua, telling ability itu, I can, sure I can, certainly I can, of course I can, dan I cannot. Itu kalau menyatakan ketidakbisaan, I cannot. Oke, sampai di language feature yang ini dulu, yang ada model kayak ini. Ada pertanyaan? Any question? Nggak ada ya? Yang berikutnya, ini dia, ada beberapa keterangan ini. Oke, saya terangkan dulu. Kalau kita lihat yang pertama itu ada kalimat yang pertama, dia menyatakan bahwa apa aja yang pertama itu? I can. Ya, yang dia tandai apanya? Nih, ada yang namanya language feature. Yang pertama, I can sing a song. Nah, perhatikan ini, yang dia tandai ke ini. Itu namanya kalau di bahasa Inggris artikel. Apa saja artikel di bahasa Inggris itu? Ada banyak, tidak hanya kalau misalnya itu
Ini a song ya. Kalau misalnya di kata benda itu dia huruf pertamanya ini bunyinya bunyi huruf mati, maka dia akan menggunakan ini. Tapi kalau bunyinya bunyi huruf hidup, misalnya seperti ini, maka artikelnya bukan ke tapi an. Nah, dapat kamu perbedaannya kan? Jelas untuk mengenai ini, ya ada ke, ada an. Selain itu juga ada yang namanya ini nah, the. Misalnya kalau ke itu kita berarti belum menentukan secara spesifik kata bendanya. Misalnya I can sing a song. Dia kan nggak tahu tuh yang mau dia nyanyikan lagu apa. Tapi kalau misalnya sudah kamu tentukan dulu, sudah kamu ceritakan dulu sebelumnya, misalnya I see a car. I see a car in front of my house. Apa artinya kan? Di depan. The car is yellow misalnya. Apa artinya ini? Apa? Ya mobil yang mana kan sudah tertentu kan? Mobilnya yang mana? Yang saya lihat di depan rumah. Nah, seperti itu kira-kira. Bedanya ke ini artikel atau an dengan artikel menggunakan itu seperti itu nah. Sampai di situ dulu. Ada pertanyaan enggak? Yang kalimat kedua. Nah, yang kalimat kedua itu contohnya saya ganti pakai can nah ya, karena kita masih belajar ability saja. Can you bring this book? Language feature yang kedua adalah demonstrative pronoun. Ini this ini namanya demonstrative pronoun. Oke. Apa saja demonstrative pronoun? Apa cuma this aja? Apa cuma this aja nak? Apa yang kamu tahu lagi selain this? Nah, kalau this artinya apa? Ini. Kalau yang itunya, that. Ada lagi? Ya kalau dalam jumlahnya jamak, maka that-nya harus jadi ya those. Kalau yang this-nya dalam jumlah jamak, nah, kalau this book berarti kalau bukunya banyak this book, atau bukunya pakai n. Ini juga this those book. Kalau that book berarti dia cuma satu bukunya, tapi kalau those books maka dia menjadi banyak. Sampai di situ baru sampai di demonstrative pronoun. Ada pertanyaan? Ada ya. Yang ketiganya apa tuh? My sister can play piano. Apa itu apanya? My yang diberikan tanda itu my. Apa? My ini adalah adjective pronoun. Apa adjective pronoun? Adjective possessive pronoun. Kalau saya bilang pena saya, apa nama Inggrisnya?
Pena kamu. Pena mereka. Pena kami. Nah, berarti kamu udah kenal itu sama yang nih, adjektif, posesif, pronoun. Ada my. Apa lagi tadi? Your. Apa lagi? Our. Apa lagi? Kalau he, his. Kalau si, ini kepunyangan. Inilah termasuk ke dalam language feature yang mana? Language feature yang adjektif, adjektif, possessive pronoun. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Yang berikutnya lagi ada namanya action. Ada action verb. Apa aja action verb kita? Ada lagi action. Ini termasuk dalam language feature. Apa ini contohnya? Si. Apa lagi? Hah? Run. Apa lagi? Oh. Dan seterusnya. Ya, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Ada ya? Kita coba kembali putar ke teksnya tadi. Kalau kamu lihat teks yang tadi, yang pertama, social function-nya apa? Nah, tinggal. Habis itu pertanyaan keduanya, genre structure-nya, opening-nya yang mana? Can you change a tire? Apa jawaban Benny-nya? No, I have never tried. Why? You need help. Setelah itu language feature-nya apa aja? Coba kamu cari. Nah, dapat nggak kamu? Language feature-nya? Language feature-nya apa aja? Can you change a tire itu yang apanya kamu dapat language feature-nya? Hah? Apa aja tadi language feature yang pertama? Yang pertama apa tadi? Language feature itu yang pertama artikelnya. Artikelnya ada nggak di situ? Hah? Ada apa nggak artikelnya? Apa artikel apa aja tadi? An, the. Ayo ada nggak di situ? Ada. Kemudian di kalimat mana adanya? Can you change a tire? Habis itu mana lagi? Well, my car just got a flat tire. Dia bilang lagi kan itu nah. Habis itu ada lagi? Nggak ada. Yang berikutnya apa lagi? Ada nggak ini? Demonstratif pronounnya ada nggak? This, that, ada nggak nak? Ada, tunjukkan dulu itu. Mana? That, mana kalimatnya? That's about it. Nah, habis itu apa lagi? Ada lagi? Nggak ada. Apa lagi? Kalau adjektif possessive pronoun-nya? Do you know anything about cars? No. Well, my car, gitu ya? My car. Ada lagi? Oke, nggak ada. Jadi caranya seperti itu, nggak menganalisa mulai dari apa tadi? Social function, kemudian generic structure sama language feature. Nanti kamu cari seperti itu. Oke. Sekarang coba kamu membentuk kelompok dulu. Silakan berempat seperti yang sudah kita lakukan. Tetap aja kelompoknya kan.
Oke. Nah, sekarang tugas kamu nak. Tugas kamu mengisi kolom yang ada di situ ya. Kelompok apa kemarin? Satu ya. Satu ini kelompok. Teksnya teks kedua ya. Ini teks berapa kemarin? Kedua. Kemarin ini kedua ya? Oh, kedua aja lah kalau itu. Berdua aja lah, nggak apa-apa. Ya bertiga kalau nggak ada teman. Bukan ini kan kemarin kerjakannya berempat. Enggak. Enggak, silakan pokoknya kerjakan aja dulu. Ya sekarang berempat aja nggak apa-apa. Kerjakan. Kemudian teksnya udah tahu yang mana? Nah kan, udah ya. Teksnya udah tahu yang mana? Belum. Ini udah tahu juga. Oke. Ini Herman sama Lucky, betul? Oke. Kamu kerjakan sesuai dengan kolomnya itu apa jenis strukturnya, apa ininya, apa namanya? Social functionnya dan apa language feature-nya dari teks yang sudah ditentukan itu ya. Silakan bekerja, saya beri waktu 10 menit. Iya, silakan kerjakan di situ. Kalau cukup di kolomnya ini nggak apa-apa. Kalau nggak cukup, ya kamu benar makanya saya bilang nggak apa-apa, ikut aja siapa. Saya beri waktu 10 menit, nanti kita maju satu-satunya satu kelompok untuk menyatakan itu apa. Agak cepat kerjakannya.
Apa? Topiknya apa? Dari mana teks kamu? Oh ya, tentang apa nih? Ya, tidak kita dengar. Program bisa pelajaran apa? Iya, 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 kan ada workflow. Iya, kamu sebutkan aja kalimatnya, tapi Ken yang gimana? Sebutkan kalimatnya, Ken, kamu kasih tanda Ken di bawah. Nanti saya tanya topiknya apa, bisa nggak jawabnya? Tentang apa? Tentang? Enggak, ini yang kan teks satu kan? Nah, itu dia. Dia nggak bisa ngerjakan itu kan? Kalau saya tanya topiknya tentang apa? Kemana kamu teksnya mana? Mana coba? Ayo bisa dijalankan. Kalau saya tanya topiknya apa? Kamu baca dulu ya, kamu tidak. Kita seperti itu. Apa tentang mereka? Apa sih Ran? Tentang apa nih? Iya, memperbaiki itu. Nanti saya tanya topik bisa ya, tanya topiknya, yang partisipasi apa, siapa aja. Yang A itu yang dia bertanya tentang apanya, yang B menjawab apanya. Waktunya 5 menit lagi ya. Agak sedikit. Ada pertanyaan? Kamu sebutkan kalimatnya, benar, itu kalimat garis bawah, bilang tahu mana? Udah dulu. Kamu tulis semua, itu kamu tulis dari bawahnya. Sekarang kamu mau menjawab apa? Menjawab? Ya tulis aja dulu kalimat dulu, nanti kayaknya tak berapa.
bisa kan? Tidak, saya nggak mampu. Saya mampu dan saya nggak mampu. Wah, ini apa bang? Kalau nggak ada nggak usah gitu deh. Apa? Ya. Apa artinya itu sudah? Ya. Mampu. Ekspor bernya ada kan? Ada apa? Kata kerja aktifnya. Ini kata kerja. Apa dia? Iya, kerja sudah sampai. Enggak. Bisa. Tidak mampu dan kan harus mampu. Bentar. Ada lagi tarik apa Irfan? Ada lagi tuaknya kan? Ada lagi. Coba baca di sini. Yang mana ya yang baca? Saya. Hah? Iya, mana kata kerja eksternalnya? Yang mana kamu kalau kamu garis bawah? Maksud itu kata kerja. Artinya apa nih coba? Bukan, I cannot. Apa dia? Tidak bisa apa? Tidak bisa apa oke. Nah, melakukan itu yang mana? Melakukan yang mana bahasa Inggrisnya? Nah, yang itu. Nah, iya. Apa? Nah, itu. Sudah. Ada. Ada. Dari kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 kali starting mau maju, ayo silakan. Kalistan. Kali starting apa kali salin? Saya lupa. Kali salin. Nah, kamu berdua satu aja. Ini pakai mic-nya, Kalistan. Ini harus ada. Cepat.
Ayo. Alena. Coba. Disebutkan function social functionnya apa? Ini perwakilan dari kelompok berapa dua? What is the social functionnya, Alena? Asking help. Habis itu general strukturnya apa? Openingnya? Can you help me fix my lawnmower? Fix my lawnmower. Kalau respondingnya? Yes, sure, I can. You want me to fix it now? Oke, habis itu apa saja? What is the language feature? What are the language feature? Language feature-nya apa saja? Ada. Language feature-nya apa saja? Question of ability. Can you help me fix my lawnmower? Yes, sure, I can. Yang mana? Expression of ability. Artikelnya ada nggak? Ada. Apa? Kalimat apa? I want to ask you a favor. Can Habis you itu help? apa lagi? Can you help me fix my lawnmower? Kayak gitu. Itu apa yang kamu ambil sebagai nice? Oke. Ada lagi? Action verb. Action verb-nya apa? Fix and help. Oke, terima kasih. Oke, sebetulnya topiknya apa tentang apa? Topiknya, what is the topic of that? Fix. Fix apa? Fix lawnmower. Fix lain. Fix Charlie lawnmower. Ya. Habis itu apa ya topik? Habis itu apa lagi? Who participates? Siapa? Charlie and Will. Oke. Habis itu bertanya tentang apa sih? Siapa tadi? Siapanya bertanyanya gimana? Can you help me fix my lawnmower? Jawabannya? Yeah, sure, I can. You want me to fix it now? Oke, thank you. For group 2, terima kasih. Ayo silakan satu lagi. Contohnya. Satu lagi. Siapa ya? Evan, sudah selesai? Nesa, sudah? Cepat. Meta teks berapa sih? Sira Nasrin, cepat. Ayo, ya waktunya nak. Ya Raja. Apa Pak Tir? Siapa yang udah lagi? Ginola? Ayo silakan. Sama Ihsan. Awas siapa tuh? Ya. Ayo silakan Ihsan sama Al Abdul take the mic. Social functionnya apa dulu? Teksnya, teks ke berapa? 1. Oke. Ayo silakan. Social functionnya apa? Gimana? Asking. Asking help. Oke, habis itu generic strukturnya, openingnya kita jadi cara. Openingnya Aisyah, what can I do for you, Zaid? Oke. Respondingnya Respondingnya Zaid, I cannot do my homework, it's difficult. oke. Habis itu language feature-nya apa saja? What is the language feature? What are the language features? Aisyah, can you help me out? Yang mana yang language feature-nya? Which one is the language feature? Language feature-nya apa? Artikel kah? Artikelnya ada? Yang artikel A, E, M, D, ada nggak? Nggak ada. Habis itu yang ada apa?
Teks berapa? Topiknya tentang apa? What is the topic of the text? Make homework. Who participate? Aisyah dan Zaid. Aisyah and yang bertanya siapa? Zaid. Zaid. Apa pertanyaannya? What is the question? Aisyah, can you help me out? Respondingnya. What can I do for you, Zaid? Jadi kelompok berapa nih? Kelompok 4 ya. Ya, thank you for being online. Terima kasih. Oke, semuanya sekarang kembali coba ke posisi semua. Ya, setelah kita melaksanakan prosesnya belajar mengajarnya, after we experience the teaching and learning process, what is the problem? Masalahnya di mana, nak? Apakah di kesulitan mencari apa tadi, social function? Social functionnya susah? Enggak. Generic structure-nya? Enggak. Language picture-nya? How about the topic? Dari topiknya susah nggak? Kalau participate-nya tinggal nama orangnya ya. Kemudian apa lagi? Language picture-nya enggak juga, oke ya. Jadi sudah ngerti ya yang namanya artikel, kemudian demonstratif kata tunjuk itu this, that, those, this, kemudian artikelnya an, the, kemudian action verb-nya, dan seterusnya. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Pertemuan berikutnya mengenai masih mengenai ini ability, tapi kita usahakan untuk bisa membuat percakapan pendek dan sederhana ya. Pertemuan berikutnya seperti itu. Oke, saya tutup untuk hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama. Ayo Tanda, silakan. Attention please. Let's pray. Finish. Finish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita selanjutnya.